Kenapa banyak cowok nggak suka cewek mandiri? Pertama, kita samain dulu pemahaman kita soal cewek mandiri. Cewek mandiri itu bukan berarti dia nggak butuh cowok sama sekali, tapi dia bisa ngurus hidupnya sendiri, nggak tergantung sama orang lain, termasuk cowoknya. Nah, terus kenapa ada cowok yang malah nggak suka tipe cewek kayak gini? Ada beberapa alasan kenapa sebagian cowok nggak nyaman sama cewek mandiri. Yuk kita kupas satu persatu. Pertama, merasa tidak dibutuhkan. Sebagian cowok suka ngerasa berguna kalau bisa jadi penyelamat buat pasangannya. Nah, cewek mandiri, dia nggak butuh diselamatin. Dia bisa handle hidupnya sendiri. Buat cowok yang insecure, ini bisa jadi pukulan telak buat egonya. Dua, takut tersaingi. Buat cowok yang masih mikir kalau cowok harus lebih sukses dari cewek, cewek mandiri bisa jadi ancaman. Padahal pasangan harusnya saling dukung, bukan berlomba buat lebih unggul. Tiga, gengsi dan patriarki. Nggak semua, tapi masih ada cowok yang tumbuh di lingkungan yang bilang, cowok harus lebih dominan, cewek harus nurut. Nah, cewek mandiri nggak main di aturan itu. Mereka jalan di aturan mereka sendiri. Dan itu bikin sebagian cowok nggak nyaman. Tapi jangan salah ya, nggak semua cowok kayak gitu. Cowok yang berkualitas justru bangga punya pasangan yang mandiri, yang bisa berdiri sendiri, yang gak harus selalu dituntut. Jadi kalau ada cowok yang gak suka cewek mandiri, ya mungkin dia bukan cowok yang cocok buat lo. Simple. Oke, kenapa banyak cowok yang gak suka cewek mandiri? Kita bakal kupas dari sudut pandang ilmiah, murni, psikologis, sosial, dan juga ajaran Islam. Bukan buat nyari siapa yang salah atau benar, tapi biar kita sama-sama ngerti kenapa ini bisa terjadi. Secara ilmiah, evolusi dan biologi. Dari sudut pandang sains, manusia itu makhluk yang berkembang berdasarkan evolusi dan seleksi alam. Dalam perjalanan panjang peradaban, laki-laki secara biologis diasosiasikan dengan peran sebagai protektor dan penyedia. Sementara perempuan lebih diidentikan dengan pengasuh dan perawat. Nah, kalau kita bicara soal cowok yang gak nyaman sama cewek mandiri, itu mungkin akar biologisnya ada di sini. Karena dalam otak bawah sadar mereka, ada pola lama yang masih ke bawah. Laki-laki harus lebih kuat dan lebih berperan sebagai pemimpin. Meskipun zaman udah berubah, sistem saraf kita masih ada sisa-sisa program lama itu. Makanya beberapa cowok bisa merasa kurang berguna kalau ceweknya bisa ngurus semua sendiri tanpa perlu bantuan mereka. Secara psikologis, maskulinitas dan ego. Dari sisi psikologi, ada konsep yang namanya fragile masculinity atau maskulinitas yang rapuh. Ini terjadi ketika seorang cowok merasa harga dirinya terancam saat peran tradisionalnya sebagai pemimpin atau pelindung tergantikan. Cewek mandiri yang bisa menghasilkan uang sendiri, bisa memutuskan segalanya tanpa perlu konfirmasi ke pasangan, dan nggak tergantung secara emosional atau finansial. Ini bisa bikin beberapa cowok merasa tidak dibutuhkan. Dan ingat, ini bukan tentang semua cowok, tapi cowok-cowok yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Di sisi lain, ada juga teori attachment dalam psikologi yang menjelaskan bahwa ada orang yang lebih nyaman dalam hubungan yang bergantung satu sama lain. Nah, cowok yang tumbuh dengan pola ini mungkin akan merasa kurang nyaman kalau ceweknya terlalu independen. Secara sosial, budaya patriarki masih kuat. Kita nggak bisa menutup mata bahwa di banyak masyarakat, budaya patriarki masih mendominasi. Artinya banyak yang masih percaya bahwa laki-laki harus lebih tinggi dari perempuan dalam banyak aspek, baik finansial, kepemimpinan, atau pengambilan keputusan. Dari kecil, banyak cowok dibesarkan dengan ekspektasi bahwa nantinya mereka harus jadi pemimpin rumah tangga, harus lebih sukses, harus bisa menghidupi keluarga. Makanya kalau mereka ketemu cewek yang udah bisa segalanya sendiri, punya karir lebih mapan, lebih pintar, atau lebih dominan, mereka bisa merasa kalah sebelum bertanding. Selain itu, norma sosial juga berpengaruh.
Di lingkungan tertentu, cowok bisa aja kena pressure dari lingkungan, keluarga, atau teman-temannya. Masa lu kalah sukses sama bini lu, jadi cowok kok nebeng cewek? Padahal kalau dipikir lagi, kenapa harus ada yang lebih tinggi atau lebih rendah? Kenapa nggak bisa setara? Dalam Islam, laki-laki tetap pemimpin, tapi kalau kita lihat dari perspektif Islam, sebenarnya Islam nggak pernah melarang perempuan untuk mandiri. Bahkan dalam sejarah Islam, ada banyak contoh perempuan hebat yang mandiri dan berdaya. Contohnya Khadijah, istri Nabi Muhammad yang seorang pengusaha sukses. Tapi di sisi lain, Islam juga menetapkan bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ini ada dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 34. Tapi jadi pemimpin bukan berarti harus lebih dominan atau lebih kaya. Pemimpin di sini berarti bisa membimbing, bertanggung jawab, dan melindungi dengan adil dan bijak. Jadi kalau ada cowok yang gak suka cewek mandiri karena takut kehilangan kekuasaannya, mungkin dia belum paham hakikat kepemimpinan dalam Islam. Intinya bukan cewek mandiri yang salah, masalahnya ada di cara berpikir beberapa cowok yang masih kebawa pola lama. Tapi perlu diingat juga, gak semua cowok kayak gitu. Banyak juga cowok yang malah bangga punya pasangan yang kuat dan mandiri. Mereka sadar bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan di mana dua orang bisa tumbuh bersama, saling mendukung, bukan saling mendominasi. Kalau ada cowok yang ninggalin kamu karena kamu terlalu mandiri, itu bukan kehilangan, itu penyaringan. Kamu gak harus berubah cuma buat bikin orang lain nyaman, tapi terus jadi cewek kuat, cerdas, dan mandiri. Karena di luar sana ada cowok yang justru mencari pasangan yang bisa berjalan sejajar, bukan yang harus selalu dituntun. Cowok yang minder lihat cewek mandiri itu bukan karena kita terlalu kuat, tapi karena dia belum cukup kuat buat berdiri di samping kita. Bukan kita yang kegedean, tapi dia yang masih kekecilan buat jalan bareng kita. Bukan kita yang salah, tapi dia yang masih sibuk ngejar ekspektasi kuno tentang cowok harus lebih dari cewek. Jadi kalau dia mulai nunjukin tanda-tanda gak nyaman sama kemandirian kita, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Itu urusan dia, bukan PR kita buat ngecilin diri biar dia gak ngerasa kalah. Pernah gak sih denger cewek ngomong, aku takut kelihatan terlalu sukses, nanti cowok pada mundur. Aku pura-pura gak bisa, biar dia ngerasa dibutuhkan. Kenapa kita harus nyamankan orang lain dengan cara nyakitin diri sendiri? Kita bukan lampu yang harus diredupkan biar orang lain gak silau. Kita bukan sayap yang harus dipotong biar orang lain gak ngerasa tertinggal. Kita tetap terbang, yang siap terbang bareng, yang gak siap nonton aja dari bawah. Kita bukan robot, kita tetap manusia yang butuh cinta, butuh perhatian, butuh seseorang buat berbagi cerita di akhir hari. Tapi kita nggak akan pernah menukar diri sendiri hanya demi seseorang yang nggak siap nerima kita apa adanya. Jadi kalau ketemu cowok yang mulai nunjukin rasa nggak nyaman sama kemandirian kita cuma punya dua pilihan. Pertama, jelaskan dengan tenang. Mungkin dia cuma perlu waktu buat ngeh bahwa cewek mandiri bukan ancaman. Dua, kalau dia tetap nggak bisa nerima, kita bukan tukang terapi emosi orang lain. Yang sejalan akan bertahan, yang minder silahkan minggir. Jadi kalau ada yang pergi karena kita terlalu mandiri, bersyukurlah. Itu karena Tuhan lagi nyisihin tempat buat yang lebih baik. Tetap jadi cewek kuat, tetap jadi cewek yang bisa diandalkan. Karena suatu hari nanti akan ada seseorang yang datang bukan buat menaklukkan, tapi buat berjalan sejajar. Dan ketika itu terjadi, semesta akan tersenyum. Karena akhirnya kita bertemu dengan seseorang yang tepat. Buat cewek mandiri di luar sana, jangan berubah cuma karena ada cowok yang gak nyaman sama lo. Lo berhak jadi diri lo sendiri. Dan buat cowok, kalau lo ketemu cewek mandiri, bukannya minder, coba dukung dia. Karena pasangan itu bukan soal siapa lebih hebat, tapi soal siapa yang bisa tumbuh bareng. Setuju nggak? Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe my channel Let's Do It.
buat konten motivasi hidup lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.